Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intriani Moldi, NIM 1910037 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sex education pada anak. Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak sebelum mereka memasuki usia remaja. Padahal, hal ini justru dapat memberikan pemahaman kepada anak dan membekali anak agar lebih sadar dan peduli dengan kesehatan mereka nantinya. Pendidikan seksual merupakan informasi penting yang perlu diketahui oleh anak. Melalui diskusi seputar hal-hal yang bersifat seksual, anak pun bisa lebih memahami pentingnya seksualitas sebagai bagian dari kesehatan tubuh, bukan sekedar hubungan antara pria dan wanita. Manfaat memberikan pendidikan seksual kepada anak. Seiring berkembangnya teknologi dan kemudahan akses informasi saat ini, penting bagi anak untuk mendapatkan pendidikan seks yang akurat dan tepat sejak dini. Berikut ini adalah beragam manfaat memberikan pendidikan seks untuk anak sejak dini. Yang pertama, menangkal efek buruk media dan lingkungan. Pembahasan seputar seks dapat melindungi anak dari dampak negatif berbagai konten tertentu di tayangan televisi atau internet. Selain itu, pemahaman tentang dunia pergaulan juga harus Anda berikan agar anak tidak terjerumus dalam hubungan seks bebas atau tindakan kriminal seperti melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Yang kedua, membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Membahas seks secara terbuka dengan anak justru memberi anak kesempatan untuk memberikan informasi yang sesuai dan akurat seputar seks. Dengan demikian, anak tidak akan mencari sumber sendiri yang belum tentu atau tepat atau justru tidak layak, misalnya video porno. Yang ketiga, membuat anak mengerti tentang konsekuensi dan menghargai diri. Diskusi tentang seks membuat anak menyadari bahwa ia harus melindungi dan menghargai tubuhnya sendiri. Seluruh perlakuan terhadap tubuhnya harus mendapatkan persetujuan dari dirinya sendiri dan tidak boleh dipaksakan. Pendidikan seks juga membuat anak belajar memilih, bersikap, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui konsekuensi saat mulai aktif secara seksual, seperti kehamilan dan penyakit menular lainnya. Waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak. Pendidikan seksual untuk anak sebaiknya diberikan sedini mungkin. Saat berusia 3 atau 4 tahun, anak mulai memperhatikan dunia di sekitarnya dan ia akan mulai belajar tentang mengenali tubuhnya sendiri dan membandingkan diri dengan teman-temannya. Anak mungkin akan mulai menyadari bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Saat anak mulai mengeksplorasi lingkungannya, ini merupakan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan pemahaman dasar mengenai seksualitas. Pendidikan seks untuk anak juga sebaiknya diberikan secara bertahap selama anak masih berada di bawah asuhan dan pengawasan orang tua. Cara berdiskusi seputar seks dengan anak. Diskusi seputar seks dengan anak memang harus dilakukan secara tepat agar mereka mengerti tentang pentingnya pendidikan seks. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk memberikan pendidikan seks pada anak sesuai usianya. Usia balita. Saat usia balita, anak mulai mempelajari nama-nama organ dan bagian tubuhnya. Jelaskan secara perlahan dan kenali berbagai organ intim di tubuhnya, seperti penis, payudara, dan vagina. Anda pun dapat memanfaatkan kejadian sehari-hari atau tayangan televisi untuk mengangkat topik tentang seks. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang sedang hamil, ajaklah anak untuk mengusap perut si ibu hamil, dan beritahu bahwa ada adik bayi yang sedang tidur di dalamnya. Hal yang tak kalah penting adalah beritahu anak bahwa tidak ada yang boleh menyentuh bagian tubuh intimnya, kecuali orang tua atau pengasuh yang Anda percaya. Usia sekolah. Saat usia sekolah, anak mungkin masih malu untuk membicarakan tentang ketertarikannya mereka dengan lawan jenis. Namun, bersikaplah empati dan dengarkan cerita secara seksama. Anda dapat membuka obrolan saat melakukan aktivitas bersama seperti menonton TV, jalan-jalan, atau makan. Ini akan membuat anak lebih nyaman untuk menceritakan apa yang mereka rasakan dan memudahkan mereka menerima informasi yang Anda berikan. Anda juga dapat memberikan
bekal tentang cara menyelamatkan diri jika ada orang asing yang ingin menyentuh tubuhnya secara tidak sopan, dan hal-hal yang tidak baik dilakukan terhadap teman dengan jenis kelamin yang berbeda. Ketika mulai menginjak usia 7 tahun, anak-anak akan memberikan pertanyaan yang lebih kompleks dan membutuhkan jawaban yang lebih spesifik. Seperti pengertian menstruasi, Anda bisa menjawabnya bahwa menstruasi adalah tanda bahwa perempuan sudah dapat memiliki bayi. Anda dapat menjelaskan tentang proses menstruasi dan memperlihatkan produk pembalut wanita yang harus digunakan saat menstruasi. Pada anak laki-laki, pemahaman ini akan membuatnya lebih menghargai proses alami yang terjadi pada wanita. Selain itu, pertanyaan yang sering muncul adalah seputar ereksi. Anda bisa mulai menjelaskan secara singkat penyebab penis menegang saat disentuh atau tidur. Jelaskan jika ereksi berawal dari ketika melihat, merasakan, mencium, mendengar, atau memikirkan sesuatu yang merangsang pembuluh darah di penis. Penjelasan Anda dapat lebih jelas dan menarik jika dipandu dengan gambar anatomi tubuh manusia yang banyak tersedia di internet. Sesuaikan dengan usia anak dan jelaskan jika risiko berhubungan seksual sebelum menikah dan tanpa menggunakan pengaman kepada anak. Selain beberapa pertanyaan di atas, anak mungkin akan menanyakan hal-hal yang tidak terduga. Bersiaplah dengan seluruh pertanyaan yang mereka ajukan dan berikan penjelasan sesuai dengan informasi yang akurat. Sampaikan dengan cara yang mudah dan dipahami dan buatlah mereka nyaman. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.